Iyo berani arena iyo. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kali ini saya akan mencoba berbagi atau sharing mungkin tentang penggunaan brush pada digital painting. Langsung saja saya buka Photoshop-nya. Saya menggunakan aplikasi Photoshop karena di sini kita bisa download brush, membuat brush atau share brush juga. Ini aplikasi yang memang bagus untuk digital painting menurut saya pribadi. Selanjutnya kita udah masuk bahan Photoshop. Coba buat letter sini. Kita close down foldernya. Oke, saya lihat ada berbagai macam brush. Di sini kita buat coba ya. Sekarang kita membahas brush. Kita coba apa itu brush. Brush salah satu tools di Photoshop yang memungkinkan kita menggambar, membuat bidang, membuat garis, mengalir apapun dengan teknik gores. Nah, kita coba cari warnanya. Bisa dilihat. Oke, ini ada berbagai macam brush, pencil tools, mixer blur. Ini juga termasuk dalam kategori brush. Kita akan membahas dulu brush tool. Di sini pembahasannya sederhana, bagaimana pengaplikasian brush dalam menggambar dasar atau sederhana. Oke. Yang saya sering pakai brush itu brush Hadron Pressure Opacity. Kenapa saya memakai brush ini? Dalam sebelumnya saya telah share. Nah, ini nih. Hadron Pressure Opacity bisa hard brushnya, bisa soft brushnya, bisa lancip ujungnya, apapun bisa dilakukan dengan satu brush ini. Kebanyakan orang-orang memakai banyak jenis brush untuk membuat karya. Saya kasih contoh. Saran saya pribadi, kalau dalam penggunaan brush, jangan dahulu menggunakan brush yang kompleks, yang pengaturannya emang rumit sebenarnya. Jadi lihat, Anda sekalian bisa tekan F5. Nah, di sini setiap brush mempunyai ciri khas tertentu. Shape dinamik, color dinamik, transfer, dan lain-lain. Ini memungkinkan kita mengeksplorasi brush lebih dan lebih. Dan kalau kita baru atau mungkin sedang belajar menggunakan brush, saya sarankan jangan dahulu belajar ke ranah ini. Ini mungkin masuknya ke dalam teknis brush lanjutan. Yang saya akan share kali ini brush default Photoshop yang ada pada setiap Photoshop. Bisa diulang lagi, Hadron Pressure Opacity. Coba lihat sini penampakannya. Oke. Saya menggambar sembari menjelaskan biar lebih enak. Oke, pertama-tama backgroundnya mungkin saya kasih abu-abu dahulu. Memungkinkan kita bisa mengekspor highlight dan sebagainya. Oke.
bisa lebih mudah. Siap. Oke, kita pilih brush Hadron Pressure Opacity, kita pakai warna hitam 100% pekat. Kalau Anda belum mempunyai color wheel, bisa lihat di sini. Ini hitam pekat. Ini bilang kosong. Lebih jelas. Ini bisa alamatian value-nya bisa dari gelap, misalkan 10%, 20, dan selanjutnya. Nah, ini opacity 100%. 10% sampai dengan 100%. Oke, apa itu brush? Brush saya jelaskan tadi, mungkin saya jelaskan lebih ke opacity. Apa itu opacity? Opacity lebih ke transparansi brush terhadap bidang. Misalkan 100%, warna awal itu hitam pekat. Apabila opacity-nya 100%, garis yang warna yang dihasilkan pekat. Karena kita menggunakan Hadron Pressure Opacity brush, pasti ujung-ujungnya seperti ini, tidak solid seperti hadron. Ini hadron, ini Hadron Pressure Opacity. Boleh saya ulang, bisa dilihat ini 100%. Oke, 100%. Contoh 50%. Contoh 10%. Sederhana. Jangan terlalu terpaku pada teknik-teknik yang lain tentang penggunaan brush itu mungkin kita pelajari pada tahapan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke dasar penggunaan brush. Oke. Brush kita 100 lagi. Flow, saya pribadi jarang memakai flow, tapi bisa kita bedakan atau kita eksplorasi sendiri. Misalkan flow 100% seperti apa, posisi opacity 100%, flow 100%, maaf 15%, flow 100%, flow kita turunkan lagi. Sini lihat, ini flow 47%, kita bandingkan flow 100%. Flow lebih kepada kerapatan si bidang ini. Kalau kita bisa demonstrasikan seperti ini. Ini misalkan flow-nya rendah, ini flow-nya tinggi. Anda boleh mengeksplorasi flow, tapi mungkin di sini kita tidak akan terlalu membahas tentang flow. Kita akan membahas tentang opacity dan dua tools ini. Oke. Gambar awal biasanya memakai ini dan ini. Oke, kita ulang kembali. Apa itu tools ini, button ini bisa kita demonstrasikan. Contoh opacity-nya 100%. Contoh opacity-nya 100% sama flow 100%. Ketika kita unbutton dua tombol ini, hasilnya akan seperti ini. Ketika kita membutton button yang ini, hasilnya seperti ini. Bisa kita demonstrasikan. Biasa kita flow ini lebih ke pressure. Semakin lemah pressure kita, semakin
Bisa kita lihat makin keras. Ya, coba kita button. Lagi. Ini memungkinkan kita eksplorasi gradasinya lebih terasa. Contoh, saya akan kasih highlight di sini. Tentunya dengan klik button sini. Ingat, teman, ini tentang pressure keras, tambah pressure keras, pressure keras. Saya analogikan seperti ini. Semakin keras kita menekan pensil tablet kita pada bidang, semakin hitam atau pekat. Semakin kita rendah, tekanan terhadap pensil terhadap tabletnya, opacity atau kepekatannya rendah. Ini sederhana seperti jangan terlalu dibawa rumit, kita belajar yang sederhana. Oke, sudah mengenal button yang ini, selanjutnya kita mengenal button. Saya menyebutnya, kalau button ini karena tidak ada istilahnya di sebelah sini, saya akan menyebutnya button lancip mungkin. Ini tanpa kita tekan, ini kita tekan. Ini pressure-nya lebih ke bentuk, ke shape, bukan kepada feel, bukan kepada kepekatan. Unbutton seperti itu. Oke, kita bandingkan lagi. Lebih kepada tebal tipisnya garis. Semakin kita tekan tebal, semakin kita rendahkan tekanannya tipis. Oke. Bagaimana apabila dua button ini kita gabungkan? Akan menghasilkan garis tebal tipis dan kepekatan yang diatur oleh pressure, tekanan pensil kita terhadap tablet kita. Contoh, tanpa opacity, tanpa tebal tipis. Oke, silakan eksplorasi tentang penggunaan tools-tools sebelah sini, opacity dan tebal tipis garis. Eksplorasi mudah, sederhana. Penjelasan selanjutnya, dikarenakan space YouTube tidak mencukupi, akan lanjut ke part